Jangan ya kita melakukan hal rohani supaya dipuji orang ya karena sia-sia. Bagaimana cara berpacaran yang benar? Dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil itu sejujur-jujurnya. Jangan kasih iming-iming yang tidak benar. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Henry Ongkoijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injil Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya Pak Henry, kembali lagi di dalam Fokus. Boleh menjawab pertanyaan yang masuk ini. Pertanyaan-pertanyaan praktis dari tubektomi, tentang pacaran, kemudian juga puasa dan lain-lain, Pak. Baik. Yang pertama, Pak, dalam melakukan penginjilan bisa saja terjadi hal-hal yang buruk yang tidak diduga dan tidak diinginkan. Misal orang yang percaya menerima Injil tersebut dikucilkan, diceraikan, bahkan dipukuli keluarganya dan bahkan sampai menyebabkan kematian. Bukankah ini sangat terlihat kejam? Tidak berdosakah jika penginjilan mengakibatkan hal-hal buruk atau bahkan kematian orang yang menerima Injil itu? Bagaimana pertanggungjawaban orang yang menginjili jika hal ini terjadi? Baik ya, pertanyaan yang bagus ya. Ya, kalau saya boleh mengatakan sebetulnya apa yang tadi ditanyakan sudah diantisipasi ya. Bahkan oleh Tuhan kita sendiri. Kalau kita boleh melihat itu bagian daripada Injil ya. Lukas pasal yang ke-21 ayat 16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ya, sehingga saudara apa yang tadi ditanyakan ya, ini sudah ada loh. Ya, kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, beberapa bahkan sampai dibunuh, gitu ya. Dan kamu akan dibenci ya oleh semua orang oleh karena namaku. Yesus juga ada dalam kesempatan lain mengatakan, aku membawa pedang, gitu ya, ada pemisahan. Nah, pertanyaannya apakah Yesus tidak jahat nih? Kalau dia kata dia nggak datang kan ini nggak terjadi, berarti Natal itu menunjukkan kejahatan ya, harusnya semua kita tahu tidak ya. Ya karena ini kan berkenaan dengan keselamatan yang kekal. Sehingga barang siapa tak bertahan, barang siapa percaya, ya meskipun memang dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia mendapatkan hidup yang kekal. Ya yang sekali lagi jelas nilainya tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang sekarang. Ya sehingga ini kita mesti menyadari ya kenapa kita memberitakan Injil meskipun kita tahu resikonya seperti itu. Ya karena taruhannya nyawa kekal ini, bukan nyawa sementara. Ya sehingga kalau kita memberitakan Injil sekedar membuat gereja penuh, kita bersalah loh. Ya apalagi ya kalau kita memberitakan Injil dengan janji-janji yang tidak benar. Ya kemudian orang itu harus membayar harganya. Begitu ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang harus bertanggung jawab. Ya sehingga justru kesadaran ya bahwa Injil itu costly, ini kan costly ya, ada harga yang harus dibayar. Itu membuat kita bukannya kemudian takut memberitakan Injil, tapi dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil itu sejujur-jujurnya. Jangan kasih iming-iming yang tidak benar, seperti cicipan atau hadiah-hadiah yang tidak bertanggung jawab. Beritakan Injil itu apa adanya. Kenapa Yesus itu datang? Kenapa dia harus tetap datang meskipun risikonya seperti tadi gitu ya? Apa dampaknya ketika kita percaya? Kenapa seperti itu? Dan kemudian biarkan yang bersangkutan memutuskan. Ya ini sikap yang benar. Ya, sehingga kalaupun ada kata melihat keluarganya tidak mendukung, termasuk saudara juga mesti menantang dia. Kalau dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita boleh tantang loh. Serius nih, kok berani kamu? Gitu ya. Ya sehingga kalau dia sungguh-sungguh mengerti, harusnya dia bisa menjawab, iya sih, bukannya saya mau dibuang keluarga, tapi karena saya yakin Yesus Tuhan. Ya baptis dong, kenapa kita harus takut? Termasuk kalau perlu kita pun kena dampaknya ya kita juga mesti siap. Ya sehingga pernah ada pengalaman di dalam gereja kita ya, ada orang dari keyakinan lain lah, gitu ya, katakanlah begitu, yang mau baptis nih, karena ini benar-benar dari orang yang belum percaya. Nah kemudian seminggu sebelum baptisan tiba-tiba dia telepon, keluarga saya tahu nih, ya sebelumnya kita sudah ngomong padahal, kamu tidak mau ngomong, gitu ya, kepada keluargamu, dan dia bilang nanti aja, setelah dibaptis baru ngomong, ya kan tidak bisa diundur gitu ya. Ketahuan, dia cerita sama satu orang ini cerita ke mamanya. Gitu ya, wah heboh satu keluarga, dan dia telepon kita. Nah dalam seperti ini ya, apa yang kita lakukan? Ya kita justru kita bilang sama dia loh, kamu gimana loh? Kamu tetap yakin nggak? Apa mau coba? Karena pada waktu itu orang tuanya dia sedang melakukan kewajiban agamanya,
Sehingga nggak di sini nih. Sehingga keluarganya, kamu gimana ya? Ini anak apa ini gitu? Nanti mamamu pulang. Ya, sehingga kita waktu itu malah mengatakan, apakah kamu tidak mau coba bicara dulu misalnya? Ya enggak apa-apa. Gitu ya, kita tidak menekan gini gitu. Tapi ternyata setelah dia bergumul, enggak, saya yakin saya tetap mau berjalan. Nanti pada waktu orang tua saya pulang, saya akan bicara. Ya kita pada waktu itu juga tidak melarang ya. Dengan kesiapan kalau misalnya kita ada yang datang ya kita siap. Gitu ya. Jadi karena sekali lagi ini urusan nyawa loh. Ya nyawa kekal, ini kita perlu sadari ya. Jadi bukan cuma sekedar nyawa dan jumlah anggota gereja, tidak. Ya ini nyawa harin dan nyawa kekal yang harusnya sama-sama tahu mana yang lebih berharga daripada mana. Sehingga yang jangan adalah jangan iming-imingi, jangan paksa-paksa orang percaya Yesus, apalagi bujuk-bujuk mereka dengan cara-cara tidak bertanggung jawab, tapi beritakan Injil dengan benar, dan kalau Roh Kudus bekerja, mereka mau percaya Yesus, kita jangan juga kemudian tidak berani gara-gara saya takut. Ini bukan karena kita takut mereka kena dampaknya, kita takut kita kena dampaknya. Nah itu jangan. Ya, jangan karena kita takut kita kena dampaknya kemudian ya sudah enggak usah gitu ya. Waduh ya itu kita celaka sekali di hadapan Tuhan tuh kalau seperti itu. Yang berikutnya Pak, ini sepertinya di episode-episode yang lama pernah ditanyakan juga, tapi boleh memberikan perspektif yang lain lagi. Saya ingin bertanya, merokok itu apakah berdosa? Oke, bolehkah untuk kali ini saya lebih mengembalikan ya. Karena sekali lagi iman Kristen yang dewasa harusnya nggak cuma sekedar boleh atau tidak boleh, pertimbangannya itu apa. Ya karena narkotik, itu kalau pertimbangannya benar, boleh loh. Ada pertimbangannya, iya di rumah sakit yang memberikan dokter anestesi gitu ya. Ya baik ya kalau nggak ada narkotik dan sejenisnya kita dioperasi gimana caranya itu. Ya sementara kasih kepada anak itu kan baik, tapi kalau berlebihan ya nggak baik. Ya jadi nggak cuma sekedar boleh nggak boleh, pertimbangannya apa. Oke baik, rokok itu mempunyai, kalau kita coba bandingkan ya, rokok ini mempunyai keunikan dibandingkan dengan hal-hal lain yang seringkali juga mungkin dipertanyakan. Kadang-kadang kita mesti melihat ya, kenapa juga saya agak kurang setuju kalau sedikit-sedikit kita tidak boleh. Karena kita bisa jatuh kepada dualisme itu. Ini boleh apa tidak boleh, akhirnya kita kesulitan sendiri. Dan bisa membuat kita kadang-kadang overreaction. Ya karena saya ingat pada zaman saya itu lihat TV, dunia dalam berita atau sinetron. Gitu ya. Dunia dalam berita boleh, sinetron tidak boleh. Ya dan seterusnya itu. Gitu ya, sehingga cukup banyak ya, karaoke boleh atau tidak boleh. Hamba Tuhan wanita berenang boleh atau tidak boleh. Wah banyak sekali itu. Nah cuman setelah saya pikir-pikir ya, rokok ini mempunyai perbedaan, keunikan. Semua kebiasaan atau semua perilaku atau tindakan yang dipertanyakan, rata-rata dengan berjalannya waktu konotasinya menjadi lebih positif. Ya kalau saya tanya kepada hamba Tuhan hari ini, hamba Tuhan wanita boleh renang nggak? Mungkin mereka bingung loh, ngapain ditanyain dia. Termasuk juga ya, hamba Tuhan boleh nggak karaoke? Mungkin bagi anak-anak zaman sekarang, apalagi boleh nggak hamba Tuhan lihat sinetron? Gitu ya, aneh banget ya, gitu ya. Sehingga cukup banyak hal-hal yang dipertanyakan sekian waktu yang lalu, ya hari ini, ya oke lah, asal tahu batasan gitu ya. Ya jangan nonton sinetron sampai nggak persiapan khotbah ya, kalau gitu ya jangan. Nah kira-kira kayak gitu. Pernah memperhatikan nggak ya, rokok ini unik. Semakin lama semakin negatif, ya. Semakin lama semakin negatif, dan yang menarik, yang negatif ini bukan hanya gereja, bukan hanya orang Kristen, secara umum. Setahu saya nggak dari dulu ya, bungkus rokok ada gambar yang menyeramkan itu, gitu ya. Nggak dari dulu loh itu, gitu ya. Demikian juga nggak dari dulu ya, dalam ruangan tertutup jangan merokok. Nggak dari dulu loh, setahu saya yang sudah hidup sekian puluh tahun ini, gitu ya, nggak dari dulu itu. Sementara dalam kebiasaan yang lain tadi ada sebagian kebiasaan yang cenderung positif, lebih positif. Ada yang kedua yang sama jelek, ke prostitusi. Ya dulu jelek, sekarang jelek. Ya nggak lebih jelek. Ya tapi juga nggak lebih baik gitu ya. Tetapi juga nggak lebih jelek. Ya dulu jelek, sekarang jelek. Rokok kan enggak. Ya sehingga ada yang mengatakan, ini loh Abraham Kuyper ini merokok. Gitu ya. Iya. Gitu sehingga dulu kita banyak menemukan orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen tuh merokok. Ya, berarti boleh dong gitu. Nanti dulu. Nah, tadi mesti menghindari, jangan cuma sekedar boleh enggak boleh. Kenapa terus? Ya sementara hari ini kekristenan cenderung lebih longgar, apalagi dunia, kok khusus mengenai rokok dunia juga lebih ketat. Ya sehingga banyak perusahaan rokok kan bahkan sudah mulai diversifikasi ya. Gitu, dan herannya mereka juga tidak protes ya. Kami kok dianaktirikan, kenapa kami harus memasang label itu? Ini heran kan?
Ya kami kok nggak diperlakukan adil, padahal kan kami juga bayar pajak. Ya karena ada beberapa isu ya, satu isu kesehatan. Betul ya, yang berarti bukan cuma orang Kristen ya. Ya ini isu kesehatan yang bahkan harusnya yang membuat rokok sendiri pun juga menyadari itu kenapa mereka juga tidak protes itu. Dan yang kedua, kita juga ada isu kecanduan. Ya sehingga ada yang mengatakan kami jual mobil. Ya dia jual rokok. Kok bisa dia untungnya lebih besar? Karena kamu beli mobil sekian tahun sekali. Rokok dibakar. Gitu ya, sehingga meskipun secara harga ya kita tidak bisa bandingkan dong harga rokok yang paling mahal dengan harga mobil yang murah gitu ya. Kenapa kok yang rokok ini bisa dibakar? Rokok tidak bisa gampang-gampang berhenti, ada aspek kecanduan di sana. Dan yang ketiga, aspek ketidaknyamanan. Ya, sehingga kalau saya boleh mengatakan semua orang yang tidak merokok, ya kecuali dia sendiri juga perokok, lebih berharap jangan ngerokok deh kamu, meskipun di luar ruangan. Ya, ada aspek ketidaknyamanan dan apalagi di dalam kekristenan ada aspek tidak jadi kesaksian nih. Ya sehingga bolehkah untuk kali ini, karena yang dulu setahu saya harusnya saya sudah jawab, sekarang saya kembalikan ya. Menurut saudara gimana loh? Gitu ya. Orang Kristen harusnya merokok atau tidak gitu. Saya mau tanya apakah sterilisasi tubektomi untuk wanita yang sudah menikah resmi diperbolehkan? Apakah ada ayat Alkitab yang mendukung? Karena setelah melakukannya, saya jadi merasa bersalah dan tertuduh seolah tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Oke, ya kalau tanya apakah ada ayatnya, ya nggak ada ya, gitu ya. Sama seperti rokok, di mana ayatnya nggak boleh merokok, eksplisitnya ya nggak ada. Cuma sekali lagi ya, pada waktu itu kenapa kita mendorong jemaat atau saudara juga mempelajari firman Tuhan lebih dalam, sehingga kita bisa mengerti prinsip-prinsip yang melandasi. Ya karena kalau setiap item harus ditulis gitu ya, Alkitab kita mesti setebal apa dan mestinya harus terus diupdate berapa lama sekali itu. Secara prinsip harusnya jelas. Yang pertama, ya tentunya ya menikah itu bukan suatu pilihan, itu keharusan kecuali ada alasan khusus. Ya jadi bukannya kenapa saya harus menikah, kenapa kamu kok tidak menikah? Gitu ya. Jadi nggak harus juga merasa kalau nggak menikah itu pasti berdosa, karena Paulus sangat mungkin juga tidak menikah gitu ya. Tuhan kita sendiri juga tidak menikah, tapi alasannya jelas. Ini yang penting. Nah begitu saudara menikah, punya anak itu keharusan. Ya bukan merupakan suatu pilihan, karena itu perintah yang muncul di halaman pertama Alkitab kita, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga, tentunya semua kita mengamini bahwa beranak cucu bukan cuma melahirkan anak. Ya, kita mesti membesarkan, kita mesti mendidik dia, gitu ya. Kita mesti memperlengkapi dia dan seterusnya. Sekaligus kita juga semua setuju, kesanggupan pasangan itu berbeda-beda. Ada yang sanggup membesarkan sekian anak, ada yang sanggup membesarkan lebih sedikit. Demikian juga kesulitan zaman itu berbeda-beda. Ya sehingga dalam pengertian itu, kalau kita boleh mengatakan pengendalian kelahiran, istilah umumnya kan pengendalian kelahiran ya. Dalam satu pengertian bisa dibenarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kita perlu pengendalian kelahiran. Nah cuman yang perlu disadari, pengendalian kelahiran itu bisa dari ujung ke ujung ya. Mulai jaga tanggal sampai aborsi itu pengendalian kelahiran itu. Gitu ya, betul kan gitu ya. Jadi nggak sederhana boleh atau nggak boleh ya, yang mana dulu. Nah, secara umum kita membedakan dua ya, pengendalian kelahiran di dalam pengertian kita membuat supaya sel telur daripada seorang wanita tidak sampai dibuai oleh sel daripada pria. Itu cara pertama. Cara kedua adalah kita mematikan yang sudah bertemu. Ya, secara umum bisa dibagi dua. Begitu ya, dan secara umum ya tentunya ya yang lebih mudah untuk diizinkan adalah yang menghalangi sampai mereka itu bertemu, sampai kedua sel ini bertemu. Kan itu berarti ya belum bertemu, pembuahan belum terjadi. Ya sementara ada beberapa alat pengendalian kelahiran yang sifatnya itu menggugurkan. Itu kenapa aborsi jelas tidak. Ya karena itu berarti mematikan yang sudah bertemu, jelas-jelas itu. Ya termasuk juga hati-hati ya dengan pemakaian pil. Ya karena pemakaian pil itu adalah sudah bertemu tapi membuat pertemuan itu tidak bisa lengket di rahim. Nah dalam hal ini isunya adalah kapan sebetulnya jadi itu kehidupan. Ada yang mengatakan ketika bertemu, ada yang mengatakan kalau sudah nempel. Ya, dan sampai hari ini masih belum ada keputusan definit. Ya, jadi apakah ketika sudah bertemu itu sudah terjadi kehidupan atau ketika sudah nempel baru jadi. Nah kalau seperti ini bagaimana Pak? Kan belum tahu pastinya.
Nah ini kalau kita melihat anak itu berharga ya kita ambil yang resikonya paling sedikit lah. Jadi yang harusnya bertanggung jawab adalah jangan mengasumsikan baru bertemu setelah menempel. Kalau saudara belum bisa yakin bahwa sudah bertemu pun belum nempel, itu belum jadi. Karena anak berharga. Sama ya, kita ikut asuransi. Ya bukan karena kita tahu pasti akan nabrak ya, tapi karena hidup itu berharga gitu ya. Demikian juga kalau saya tiba-tiba mendadak meninggal, anak istri bagaimana? Ya sehingga meskipun saya bisa jadi mati, bisa jadi tidak mati. Ya puji Tuhan di tahun 2025 kita semua masih hidup gitu ya. Ya karena istri anak berharga kita ikut asuransi. Ya sehingga dalam hal ini meskipun saya bukan dokter, bukan ahli kandungan yang jelas tidak bisa 100% mengasumsikan kehidupan sudah terbentuk ketika sudah bersatu meskipun belum nempel, tetapi sekali lagi karena setiap kita percaya anak berharga, ambil itu. Jangan kemudian berpendapat kalau belum nempel berarti boleh, sehingga kita boleh mencegah janin itu nempel meskipun sudah bertemu. Sehingga hati-hati dengan pemakaian pil yang sifatnya adalah mencegah pertemuan itu nempel di rahim. Nah, sekarang kita mulai masuk ini baru ya, tubektomi ini agak sedikit complicated. Karena di satu sisi, masuk yang mana ya? Mencegah pertemuan atau mencegah penempelan? Mencegah pertemuan kan? Begitu ya. Tetapi, nah ini, gitu ya, dalam hal ini saya harus mengatakan saya tidak berani, tidak setuju dengan John Piper. Ya dia mengatakan, dan kalau saya boleh menerapkan secara langsung ya, tadi kan pertanyaannya apakah saya berdosa karena saya tidak percaya pemeliharaan Tuhan? Tidak. Gitu ya. Yang menjadi isu bukan kita percaya atau tidak percaya pemeliharaan Tuhan, karena keyakinan akan pemeliharaan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab manusia kan. Sama ya, apakah saya nggak yakin Tuhan memelihara, itu kenapa saya asuransi, dan hubungannya itu sebetulnya. Yang lebih menjadi isu adalah kita ini tubuh milik Tuhan. Kenapa kok nggak ada alasan yang sangat-sangat krusial dipotong? Beda misalnya ini cancer, ya, atau misalnya kalau nggak dipotong ini meninggal. Ya itu kayak tadi misalnya, saya bukannya nggak mau punya anak, saya nggak bisa punya anak, atau misalnya saya bukannya nggak mau menikah, tapi semuanya unbeliever. Ya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini pertanggungjawabannya apa? Nah meskipun kalau saya boleh tambahkan satu lagi ya, ini tadi saya kelupaan, tidak salah melakukan hubungan suami istri tanpa tujuan untuk memiliki anak. Itu tidak salah. Karena pernah ada masa cukup lama dalam kekristenan dianggap salah loh itu. Ya karena pernah ada yang saya baca ya, ketika pengakuan dosa pertanyaannya, kamu ketika berhubungan dengan istrimu menikmati atau tidak? Jadi seolah-olah itu hanya boleh kalau untuk melahirkan anak. Kalau kita boleh mengatakan itu kurang pas ya, karena Paulus mengatakan, kenapa kamu perlu punya istri? Supaya kamu tidak hangus. 1 Korintus gitu ya. Ya sehingga supaya kamu tidak hangus oleh nafsu. Jangan sok kuat. Bolehkah saya tidak berhubungan dengan istri? Bolehkah kami menyendiri? Nanti dulu ya gitu ya. Kamu kuat apa enggak? Dikasih karunia itu apa tidak? Ya sehingga ayat itu cukup kuat loh mestinya ya. Nggak harus untuk punya anak. Ya tetapi juga tidak bisa gara-gara itu kita potong-potong tubuh milik Tuhan gitu ya. Ada banyak cara yang lain kok. Ya pengaturan kalender misalnya, pemakaian alat kontrasepsi yang bersifat mencegah penyatuan tanpa harus potong. Sehingga saya tidak berani, tidak setuju dengan John Piper yang mengatakan, hati-hati loh, jangan-jangan itu kurang ajar itu. Ya sehingga kesalahannya bukan pada saya tidak percaya pemeliharaan Tuhan, tetapi itu tubuh milik Tuhan yang bagus-bagus. Gitu ya, kenapa kok dipotong-potong? Gitu ya, pertimbangannya apa ini? Nah ini yang mesti dipikirkan baik-baik, sehingga kalau misalnya pertimbangannya karena memang ini kalau diteruskan bisa bahaya ini. Begitu ya, kalau sampai benar-benar punya anak bisa bahaya untuk ibunya atau anaknya, sehingga harus digugurkan anaknya. Karena ada ya kondisi-kondisi tertentu ya, begitu ya, yang benar-benar tidak memungkinkan seseorang untuk hamil dan risikonya terlalu besar. Ya sehingga kalau pertimbangannya itu ya silakan kumpulkan di hadapan Tuhan. Tapi kalau pertimbangannya tidak mau repot, begitu ya, nah ini ya silakan sekali lagi ya, saya tidak berani, tidak setuju dengan John Piper. Tidak takut ya, ini kita terlalu berani nih. Tubuh milik Tuhan kita potong dan sifatnya permanen. Beda kan, lo rambut kan Bapak juga potong. Beda dong gitu ya. Ini kan demi kerapian juga tumbuh lagi gitu ya. Ini kan sifatnya adalah suatu hal yang permanen. Ini kita dewasa ya, jadi mesti bisa menempatkan dengan baik. Ya sehingga, karena tadi kalau kita membaca sepertinya yang bertanya ini sudah melakukan. Ya sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa yang ibu lakukan ini sepenuhnya tidak bersalah. Meskipun saya harus kualifikasi ya, pertimbangannya apa? Ya karena kalau dari yang dia tanyakan lebih kepada tidak percaya pemeliharaan, berarti harusnya lebih karena takut punya anak lagi ya, begitu ya. Ya kalau betul seperti yang saya duga, saya tidak bisa mengatakan yang ibu lakukan itu sepenuhnya fine,
Ya saya tidak menemukan dasar untuk saya tidak setuju dengan John Piper. Ya sehingga kalau saya boleh melakukan sudah terjadi. Ya ibu baik-baik di hadapan Tuhan, mengaku bukannya bermaksud tidak menghormati Tuhan tetapi kurang pertimbangan. Mungkin pada waktu mengambil keputusan itu baik-baik mengaku di hadapan Tuhan dan kita boleh percaya ada pengampunan Tuhan. Ya meskipun kita tidak tahu keadilan Tuhan akan dinyatakan seperti apa ya, tapi kita boleh percaya tetap juga ada pengampunan dan kemurahan Tuhan. Gitu ya. Saya rasa itu yang saya bisa lakukan baik-baik di hadapan Tuhan, kalau perlu dengan suaminya juga gitu ya. Ya minta ampun. Ya tapi kemudian tetap boleh menjalani hidup dengan damai sejahtera karena kita percaya ada pengampunan Tuhan untuk kesalahan yang diakui termasuk juga untuk hal ini. Ya, saya harap ini penjelasan yang bisa memberikan penjelasan sekaligus juga penghiburan kekuatan juga bagi saudara yang sudah melakukan. Kita percaya bahwa Allah yang berdaulat terhadap nyawa semua manusia, tetapi kenapa ada perintah jangan membunuh? Ya. Oke, nah ini sebenarnya jawabannya tadi juga sudah sempat saya singgung ya. Jadi kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Ya Allah berdaulat atas nyawa kita, kita juga mesti menghargai nyawa orang lain, kita mesti menghargai nyawa sendiri. Gitu ya, tidak bisa kemudian kita serampangan mengemudi atau hari ini banyak olahraga yang ekstrim, gitu ya, itu problem loh. Ya sejauh mana saudara memastikan keselamatan saudara dan tidak bisa karena saudara beriman, saudara melakukan olahraga super ekstrim gitu ya dengan tanpa memastikan, bukan cuma sekedar memikirkan keselamatan, memastikan keselamatan. Karena nyawa berharga, nyawa orang lain berharga, nyawa sendiri juga berharga. Tidak bisa berlindung di balik kedaulatan Tuhan atas nyawa kita. Begitu ya. Dan yang kedua, sebenarnya sudah pernah kita bahas dalam kesempatan yang lain, kedaulatan Tuhan dinyatakan melalui dua aspek. Ada kedaulatan Tuhan dinyatakan melalui dekrit, ada kedaulatan Tuhan dinyatakan melalui perintah atau preskriptif sifatnya. Ya, bumi memuteri matahari, itu dekrit, itu tidak bisa dibatalkan, ya nggak bisa diganggu gugat. Ya, yang dipilih itu diselamatkan, itu adalah dekrit. Ya, yang di luar Kristus itu tidak bisa mendapatkan keselamatan ya karena Allah itu adalah adil. Tetapi ada kedaulatan Tuhan dinyatakan dalam bentuk perintah, hormatilah orang tuamu. Itu kehendak Tuhan yang kita bisa langgar dengan konsekuensi. Negara yang berdaulat bukan negara yang bisa memastikan tidak ada masyarakatnya yang melanggar. Karena itu tidak ada negara berdaulat kalau seperti itu. Negara yang berdaulat adalah negara yang bisa menjatuhkan hukuman secara adil kepada setiap warganya yang melanggar, tidak peduli siapapun itu. Ya sehingga Allah mau kita menghormati orang tua, kita tidak menghormati, ya tetap terima akibatnya. Ya kita bisa membunuh, bukan berarti Allah tidak berdaulat. Ya kita mesti juga menerima akibatnya, keadilan Tuhan. Ya sehingga seharusnya tidak ada pertentangan ya antara nyawa di dalam tangan Tuhan dengan perintah jangan membunuh, ya karena sekali lagi kedaulatan Allah tidak bertentangan dengan tanggung jawab manusia. Bagaimana cara berpuasa dengan baik menurut Alkitab? Kita langsung saja ke Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya sehingga ini menjadi keunikan iman Kristen ya. Bukan cuma orang Kristen yang ada perintah berpuasa, tetapi yang berpuasa dalam Kristen adalah tidak perlu orang lain tahu. Puasa ya puasa aja, gitu ya. Tidak perlu ditunjukkan kalau kita itu sedang berpuasa. Ya datanglah di hadapan Tuhan, nyatakanlah permohonanmu dan Tuhan akan melihat kita di tempat yang tersembunyi. Ya ini yang membedakan orang Kristen dari orang Yahudi pada waktu itu, dan saya percaya ini juga pasti harusnya membedakan kita dari keyakinan-keyakinan yang lain. Ya sehingga kalau dikatakan bagaimana puasa yang benar menurut iman Kristen. Ini kita mesti tegas nih ya. Menurut iman Kristen ya, tadi ya jangan ditunjuk-tunjukkan. Ya persiapkanlah diri dengan sungguh-sungguh. Itu kenapa seringkali memang di dalam kekristenan puasa diidentikan dengan momen yang khusus. Ya kan tadi juga Alkitab mengatakan Tuhan mendengarkan permintaanmu. Ya sehingga jangan kalau kita sekedar menjadikan suatu rutinitas akhirnya jadi biasa kehilangan maknanya.
Ya sehingga kadang-kadang kita dalam kondisi yang khusus, ada kebutuhan khusus, atau perlu mengaku dosa secara khusus, atau perlu mencari kehendak Tuhan secara khusus. Nah di sana kita berpuasa, ya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan tanpa perlu orang lain tahu, ya berdoalah di sana dan Tuhan akan mendengarkan kita. Ya seperti itu yang Yesus ajarkan kepada umatnya berkenaan dengan puasa Kristiani. Yesus mengajar 3 itu kan, puasa, sedekah, dan berdoa kan sama-sama. Jangan dilihat orang, lalu di tempat tersembunyi, itu di 3 itu ada gitu. Ya, meskipun saya harus mengatakan ya, intinya bukan sekedar jangan dilihat orang. Kenapa kok jangan dilihat orang? Gitu ya, kenapa kok jangan dilihat orang? Ya supaya kamu bukan melakukan hal rohani pengen dipuji orang. Gitu ya, sehingga jangan kemudian ada, kalau gitu kita persembahan semua tulis NN aja ya. Nggak harus dalam pengertian seperti itu ya. Gitu ya, sehingga sekali lagi ya, kita mesti melihat kenapa. Bukan sekali lagi boleh atau tidak boleh, gitu ya. Ya kenapa ya? Karena kamu berpuasa ada hal yang khusus kamu ingin mintakan kepada Tuhan, ya sudah kepada Tuhan saja. Ya sekali lagi juga bukan, berarti salah ya gereja ketika menyuruh maju ke depan berdoa. Loh ya tidak, konteksnya apa? Nah ini konteks sekali lagi muncul ya, penting sekali. Konteksnya adalah jangan ya kita melakukan hal rohani supaya dipuji orang ya karena sia-sia. Ya kita menyekolahkan anak supaya kita dipuji, bukan supaya anak itu nanti bisa pinter, itu aneh loh itu loh. Gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ini yang ditanya memang tentang cara ya. Secara umum, secara general dalam Alkitab, bukan cuma dari Matius, puasa itu teologinya seperti apa? Nah ini menarik ya, memang puasa dalam perjanjian baru itu tidak banyak dibahas. Sejauh yang saya tahu ya, Paulus tidak satu kali pun menyinggung mengenai puasa ini. Ada yang mengatakan ya, kenapa kok Paulus tidak banyak berbicara mengenai puasa, karena dia menulis itu kepada Gentiles atau orang non-Yahudi. Tapi sebetulnya orang non-Yahudi pun juga ada beberapa tulisan yang berbicara mengenai puasa. Meskipun sepertinya memang tidak seintens seperti yang kita temukan contoh-contohnya dalam perjanjian lama. Nah di satu sisi jelas puasa itu tidak salah pastinya ya. Tetapi juga nah ini kalau tanya persisnya teologi puasa seperti apa, ini kita agak sedikit kesulitan karena memang di dalam perjanjian baru tidak banyak membahas. Ya sehingga yang kita punya yang paling jelas adalah yang Yesus tadi katakan. Yang sebetulnya selaras juga dengan perjanjian lama. Di perjanjian lama puasa itu juga dikaitkan dengan momen-momen khusus. Ketika Hizkia misalnya didatangi oleh utusan Kaisar Asyur ya pada waktu itu ya, Sanherib. Ya maka dia kemudian semua mengajak rakyatnya berpuasa Niniwe. Jadi perjanjian lama juga puasa itu terkait dengan momen-momen yang khusus. Itu kenapa tadi saya mengatakan kapan kita berpuasa. Ya meskipun tidak salah juga kalau sudah berpuasa secara teratur ya, saya nggak mau mengatakan itu nggak sesuai dengan teologi PB, tetapi secara lebih umum puasa itu dikaitkan dengan kita ada satu hal yang khusus yang kita merasa khusus kali ini saya nggak bisa cuma berdoa, saya mau lebih sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Nah di sana kita berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari itu momen khusus kan tuh, menjelang dia akan masuk ke dalam pelayanan, begitu dia dibaptis kan. Itu momen khusus itu, gitu ya. Jadi nggak ada perintah juga dan nggak ada keharusan ya untuk kalau gitu setiap orang Kristen harus puasa 40 hari 40 malam. Meskipun ya bagus, ada. Saya tahu saya punya teman hamba Tuhan itu yang pernah puasa 40 hari 40 malam. Ya bagus juga dan bisa loh ya. Bisa loh itu. Gitu ya. Jadi bukannya nggak bisa loh. Jangan itu bukan peristiwa terjadi sungguhan karena nggak bisa. Ada. Saya punya teman orang Korea. Ya which is doa mereka itu, kalau kita mau belajar teladan doa ya ke situ. Ini reform loh padahal, tapi Korea doanya itu saya pernah doakan oleh dia gitu ya, dan saya bersyukur dia mendoakan saya gitu. Ya saya benar-benar bisa mengamini Tuhan mendengarkan doanya itu, saya benar-benar bisa mengamini secara sangat-sangat amin sekali itu. Kita berdoa, doa puasa, tapi kalau dalam kasus Yesus itu momen. Ya cuma sekali kan dia melakukan itu ya. Ya setelah dia dibaptis, sebelum dia akhirnya masuk ke dalam pelayanan penuh. Kalau dalam kehidupan kekristenan orang Kristen sehari-hari, kira-kira momen-momen apa yang disarankan? Biasanya kan yang secara tradisi kan pada waktu kita akan menyongsong Jumat Agung ya, Natal, dan kita berpuasa, kita secara khusus mengingatkan. Bici saya rasa mungkin karena khususnya kalau sekarang ya, situasi hari ini yang kita kurang mempersiapkan diri. Ya Natal aja gitu, Jumat Agung aja, ya baik juga loh sebetulnya. Tapi ya tadi ya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ya jadi nggak cuma sekedar rutinitas belaka, dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Dan gereja perlu juga selain daripada kita puasa sama-sama yuk, bolehkah kasih pokok doanya? Ini loh yang kamu doakan. Bolehkah kasih langkah-langkahnya? Kalau perlu kasih satu lembar. Ya saya pernah dapat satu lembar mengenai doa. Itu very helpful. Ya jadi pertama kali kamu coba pikirkan hal-hal apa yang sekarang sedang kamu pikirkan. Nyatakan di hadapan Tuhan.
Karena kalau enggak ya doa tapi kita mikir itu terus tuh. Ya, kemudian yang kedua, baca ayat ini. Setelah baca ayat ini, nyanyi lagu itu. Nah itu ya, gereja bisa memfasilitasi jemaat. Jadi kalau cuma, kita puasa sama-sama ya, buka bareng di gereja, gitu ya. Bolehkah menuntun jemaat sehingga puasa itu benar-benar menjadi suatu momen yang meaningful. Dan saya terbantu itu. Dan ketika saya bilang, bisa nggak buat lebih banyak? Dia berpikir, emangnya lu pikir gampang? Gitu ya. Tapi kalau setahun buat satu, harusnya gereja bisa lah. Ya, itu disesuaikan semua tuh Vicaris lagunya, kenapa kok lagu itu? Ayatnya kenapa kok ayat itu? Setelah itu disuruh apa gitu ya. Oh, itu sangat-sangat menguatkan sekali sih sebetulnya. Itu guidance seperti itu. Ya, jarang ya. Kadang gini Pak, kadang saya pikir kita suruh jemaat saat teduh, baca Alkitab, tapi mereka nggak punya guidance. Nah, ya kadang-kadang kalau mereka punya itu sebenarnya. Karena ini kesalahan ini yang kita mesti hati-hati ya. Karena hari ini kan semua orang berpikir yang penting kan hati. Kalau hari ini ya ada orang doa ditulis. Itu kira-kira dengan ada orang khotbah ditulis mana yang lebih menghebohkan gitu? Mana yang akan lebih dianggap aneh? Doa kok ditulis, doa alami, gitu ya. Padahal Calvin juga ada doa ditulis. Luther juga. Gitu. Dan kita perlu menyadari loh, segala hal yang alami itu sulit. Ini yang seringkali kita salah. Ya, saudara mau makanan organik bayar lebih mahal ya daripada makanan yang kimiawi, karena dunia berdosa ya. Segala hal yang organik itu sulit. Ya, sehingga kalau kita mau jemaat berdoa secara alami, itu perlu untuk kita bisa bermain secara alami sambil ngomong, main piano, latihannya lama itu. Dan latihannya itu mesti mekanis itu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Sampai akhirnya kita bisa ngomong dan tempo pun tidak salah, itu latihannya lama. Ya ingat baik-baik ya, segala hal yang alami itu sulit. Ya sehingga hari ini memang sih, setiap gereja pasti ada persekutuan doa. Dan ada loh persekutuan belajar doa. Karena alami kok. Sehingga pada waktu jemaat gak ke persekutuan doa, males. Bisa jadi, tapi belum tentu. Gitu ya, karena ini hati-hati ya, segala hal yang alami itu justru perlu diperlengkapi sampai kemudian setelah dia internalisasi ya baru kemudian alami. Saya tadi kepikiran Pak, saat-saat yang disarankan, apakah misalnya baru seorang mau kuliah atau tempat kerja baru? Baik sih, bukan setelah saudara memutuskan ya, sebelum saudara memutuskan. Baik, itu bagus itu kalau bisa itu. Dan sekali lagi gereja perlu menyediakan guidance SMA kelas 3 gitu ya. Jadi jangan setelah lulus doa dan setelah itu setelah berdoa so what? Ya setelah berdoa apa yang dia harus lakukan, ada juga guidance-nya di situ. Oh bagus sekali tuh Vicaris Kias. Ya saya harus jujur, saya tidak terpikir, tapi saya rasa akan sangat baik kalau gereja bisa menyediakan itu sih. Bagaimana cara berpacaran yang benar? Ya, oke, bersyukur ya. Ini pertanyaan yang sangat variatif gitu ya. Ya, yang pertama tentu saja ya tahu batas gitu ya. Segala sesuatu mesti pada tempatnya dan sangat tidak pada tempatnya kalau saudara melakukan hal-hal di dalam pacaran yang tidak bisa dibatalkan karena pacaran masih bisa putus. Ya, yaitu batasnya. Jadi kalau saudara tanya, batasnya di mana, Pak? Ya sesuai tempat lah, saudara pacaran masih bisa putus apa enggak? Gitu ya, sehingga kalau saudara pacaran masih bisa putus, ya jangan melakukan hal-hal yang tidak bisa putus. Ya, sehingga di dalam hikmat bijaksana Tuhan ya, Tuhan bisa memberikan selaput di dalam diri seorang wanita yang ya saya nggak tahu sampai hari ini itu nggak bisa dibatalkan. Ya jangan. Gitu, mesti tahu batasnya di mana. Dan yang kedua, ya jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Kok belum sampai ke sana kok Pak? Ya saudara mesti jangan bawa diri ke dalam pencobaan. Meskipun sampai di sini adalah ya setiap orang perlu tahu, nggak semua orang itu kerentanannya sama. Ya tapi saudara mesti tahu batas, dan kalau belum tahu ya ambil batas yang paling maksimum ya. Ya jangan, waduh saya pikir rencananya cuma pegang-pegang Pak, terus kemudian keterusan. Saya nggak tahu, kalau saya mudah tergoda, yang betul aja gitu. Ya ambil batasan yang paling maksimal kalau saudara tidak sungguh-sungguh tahu batasannya di mana. Ya sekali lagi ya, saya tidak kasih saudara, oh kalau ini boleh nggak? Pegangan boleh nggak? Pegangan ke sini boleh nggak? Itu saudara mesti gumulkan, tapi ada batasnya. Dan saudara mesti tahu ya sejauh mana saudara itu bisa melanggar batas itu. Dan kalau nggak tahu, ambil yang maksimal. Jangan ambil yang minimal kemudian mengatakan saya dicobai gitu ya. Jangan ya, itu saudara mencobai diri sendiri. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, nah ini lebih khusus. Kita mesti mengerti konsep berpacaran itu apa. Bukan cuma apa bedanya dengan pernikahan, kalau itu juga semua orang tahu ya. Tapi juga sekaligus apa bedanya dengan pertunangan. Apa bedanya dengan pertemanan.
Ya harusnya sekali lagi tempat. Ya untuk segala sesuatu ada tempatnya. Sehingga, nah ini perlu dipertimbangkan. Kalau dari apa yang saya pernah pelajari dan saya in a sense saya setujui gitu ya. Pacaran itu harusnya untuk mereka yang sudah ada keyakinan kemungkinan besar ini nih. Gitu ya, kemungkinan besar ini ibaratnya itu seperti kalau saudara beli barang saudara DP ya. Gitu ya. Jadi harusnya belum tentu beli sih. Tetapi ya harusnya sudah ada pertimbangan. Dan kalau belum ada sudah berteman dulu lah. Ya nggak perlu terlalu mengikat-ikatkan diri dulu, berteman dulu. Kalau sudah cukup yakin, kemungkinan ini nih. Cuman memang kan belum bisa memastikan. Nah di sana kita berpacaran, yang berarti implikasinya apa? Vikaris Kias, pacaran ya jangan hanya having fun together gitu ya. Ada hal-hal serius yang mesti dibicarakan. Dengan dua belah pihak sadar, kita nggak main-main loh ini. Kita coba lebih dalam yuk. Setelah kita berteman kok kalian cocok. Gitu ya, kita lebih dalam yuk, begitu ya. Dan itu berarti mulai membicarakan, menyamakan persepsi, nilai-nilai. Kalau sudah cukup lama lagi, mulai ikut premarital dan seterusnya. Nah ini saya rasa pacaran yang baik ya. Ya jadi bukan cuma sekedar having fun together, tetapi juga mulai melihat ini sebagai awal. Ya apakah mungkin saya akan dengan dia, sehingga ada seorang rekan hamba Tuhan mengatakan, engkau mesti melihat pacarmu sebagai calon istri. Bukan istri ya, tapi calon istri. Ya sehingga pacarannya disesuaikan dengan itu, jelas bukan berarti tidak boleh nonton sama-sama, tapi ya nggak cuman hahihi saja lah. Termasuk satu lagi ya, bagi saya meskipun tentunya ini tidak mutlak, bukan Taurat, jangan gampang ngomong putus, nyambung lagi, putus, nyambung lagi. Paling sederhana ya, itu salib yang tidak ada pahalanya itu. Gitu ya, itu memikul salib gak ada pahalanya, stres gabung lagi, stres putus lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi coba perlakukan pacaran ini secara lebih serius, gitu ya, secara lebih serius sebagai langkah pertama ya untuk nantinya saudara menuju kepada pernikahan, meskipun memang gitu ya belum tentu itu akan berlanjut kepada pelaminan. Kira-kira mungkin seperti itu yang saya bisa berikan. Kalau Vikaris Kias mau menambahkan boleh ini mengenai berpacaran. Oh enggak. Ya kiranya boleh menjadi berkat untuk yang bertanya gitu ya. Oke baik Pak, terima kasih untuk jawabannya hari ini, kiranya boleh menjadi berkat. Ya sama-sama, Tuhan memberkati. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.